Seorang wanita muda berdiri di tengah keramaian Times Square. Gaun putihnya berkibar tertiup angin subway, senyumnya menawan, dan semua mata tertuju padanya. Ia adalah Marilyn Monroe, wanita yang mampu membuat seluruh dunia berhenti sejenak hanya dengan satu senyuman. Tapi di balik kecantikan, glamor, dan popularitas, ia hanyalah seorang gadis yang hidup dalam kesepian, pencarian cinta, dan akhirnya berakhir tragis di usia 36 tahun. Hari ini, mari kita menyelami kisah hidup Marilyn Monroe, lengkap, detail, dari awal kelahiran hingga misteri kematiannya. Marilyn lahir dengan nama Norma Jane Mortenson pada 1 Juni 1926 di Los Angeles County Hospital, California. Sertifikat lahirnya mencatat nama ayah sebagai Edward Mortensen, seorang imigran Norwegia. Namun, banyak sejarawan percaya ayah biologisnya adalah Charles Stanley Gifford, seorang rekan kerja ibunya. Ibunya, Gladys Pearl Baker, bekerja sebagai pemotong film di Hollywood, namun kabarnya Gladys menderita gangguan mental yang parah, bisa dikatakan termasuk skizofrenia. Ketidakstabilan mental itu membuat Norma Jane kecil berpindah-pindah rumah asuh. Beberapa fakta masa kecilnya. Norma Jane pernah tinggal di panti asuhan Los Angeles Orphans Home selama hampir 2 tahun. Ia juga beberapa kali tinggal bersama keluarga angkat, termasuk keluarga Grace Goddard, sahabat ibunya. Norma tumbuh tanpa kepastian, sering merasa tidak dicintai, dan bahkan mengalami pelecehan seksual saat kecil dari orang-orang dekat di keluarga angkatnya. Menurut catatannya, ia mengalami perbuatan tersebut pertama kali di usia 8 tahun oleh seorang lansia. Dia juga mencatat suami dari Grace Goddard juga melakukan hal tidak senonoh kepadanya. Trauma masa kecil ini menanamkan rasa tidak aman, cemas dan rasa takut ditinggalkan yang terus membayanginya sepanjang hidup. Pada 19 Juni 1942, saat baru berusia 16 tahun, Norma Jane memutuskan untuk menikahi tetangganya, James Dougherty. Pernikahan ini lebih tepatnya untuk alasan praktis, agar ia tidak perlu kembali ke panti asuhan ketika keluarga angkatnya pindah keluar kota. Ketika Perang Dunia Kedua berkecamuk, Dougherty bertugas di luar negeri. Sementara Norma Jane bekerja di pabrik pesawat Radioplane Company, di sanalah fotografer militer David Conover memotretnya pada tahun 1944. Foto itu membuka pintu menuju dunia modeling. Dan sesuai yang diharapkan hasilnya memuaskan, Norma mulai mendapatkan pekerjaan sebagai seorang model yang cukup terkenal. Namun hal itu menjadi alasan bagi suaminya untuk menceraikannya di tahun 1946, karena James tidak suka dengan pekerjaan baru Norma sebagai model. Setelah bercerai dari suami pertamanya, Norma Jane mulai serius bekerja sebagai model pin-up. Wajahnya menghiasi majalah pria dan iklan perang. Majalah-majalah genre tersebut sangat terkenal pada masa Perang Dunia. Di tahun 1946, ia menandatangani kontrak dengan 20th Century Fox dan mengganti namanya menjadi Marilyn Monroe. Marilyn dipilih dari bintang Broadway Marilyn Miller, sedangkan Monroe adalah nama keluarga neneknya. Ia juga mulai mengubah penampilannya, mewarnai rambut coklatnya menjadi pirang platinum, menjalani operasi kecil pada hidung dan giginya agar tampil lebih kamera ready atau cantik sebagai calon bintang besar. Pada akhir dekade 1940-an, Marilyn sudah muncul di beberapa film kecil seperti Dangerous Years tahun 1947 dan Skudahu. Skudahai tahun 1948. Peran-peran kecil pada film tersebutlah yang akan menghantarkannya menjadi pemain film utama suatu saat nanti. Setelah bertahun-tahun meniti karirnya dalam dunia modeling, iklan, dan film kecil. Tahun 1950 adalah titik balik. Marilyn mendapat peran-peran kecil tapi mencolok dalam The Asphalt Jungle tahun 1950 dan All About Eve 1950. Penonton mulai memperhatikan kecantikan sekaligus pesonanya. Penggemarnya pun mulai banyak bermunculan bukan hanya dari Amerika saja tapi di dunia internasional. Lalu datanglah film-film yang sukses besar mengangkat namanya, seperti Niagara. Di 1953, Marilyn berperan sebagai wanita fatal, dengan adegan sensual yang memperkuat citranya sebagai simbol seks pada masa itu. Gentlemen Prefer Blondes, di tahun yang sama, ia berperan sebagai Lorelei Lee, menyanyikan sebuah lagu yang sangat ikonik yaitu Diamonds Are a Girl's Best Friend. Adegan tarian dalam lagu itu juga menjadi ikonik. Lanjut ke How to Marry a Millionaire, 1953. Film ini sukses besar dan meneguhkan Marilyn sebagai bintang utama. Pada 1955, Marilyn membintangi The 7-Year Itch. Adegan gaun putih yang tertiup angin subway di New York menjadi salah satu momen paling terkenal dalam sejarah film Hollywood. Bukan hanya kiprahnya sebagai aktris utama dan bom seks pada masa itu, selera fashionnya dan caranya bermakeup pun menjadi sangat terkenal di kalangan para wanita di abad itu.
Banyak artis yang terinspirasi dari cara berpakaian Marilyn yang seksi tapi tetap glamour. Gaun-gaun ikoniknya juga masih tersimpan rapi di museum setelah kematiannya. Dia juga menjadi bintang merek kecantikan internasional. Yang terkenal adalah lipstik red oranye-nya, warna lipstik yang selalu melekat pada citra Marilyn Monroe. Ada satu iklan paling kontroversial yang tetap diingat sepanjang masa. Itu adalah iklan kampanyenya untuk merek sebuah parfum legendaris dari rumah mode Chanel, setelah dia mengakui bahwa dia memakai parfum Chanel No. 5. Kehidupannya sebagai artis yang sukses juga merubah lingkungan bergaul Marilyn. Ia berkenalan dengan banyak orang terkenal dari berbagai kalangan. Berteman dan berkenalan dengan berbagai pria juga. Seperti catatan sejarah kehidupannya, Marilyn telah menikah sebanyak 3 kali, dan semua berakhir dengan perceraian. Yang pertama, James Dougherty tahun 1942 sampai 1946, pernikahan masa remaja. Saat mereka bercerai, Dougherty kemudian berkata di pengadilan, dia ingin menjadi bintang, aku ingin hidup sederhana. Mereka berpisah ketika Marilyn fokus ke Hollywood. Suami keduanya, Joe DiMaggio, mereka menikah tahun 1954. Joe adalah mantan pemain baseball New York Yankees, salah satu atlet terbesar Amerika. Mereka menikah tepatnya pada 14 Januari 1954 di San Francisco. Namun, Joe adalah pria pencemburu berat dan tidak suka Marilyn tampil sensual di publik. Adegan gaun putih di The 7-Year-Itch menjadi puncak konflik. Mereka bercerai setelah 274 hari pernikahan pada Oktober 1954. Ironisnya, setelah Marilyn meninggal, DiMaggio adalah satu-satunya mantan suaminya yang masih mengirim bunga ke makamnya selama 20 tahun. Dan yang ketiga adalah Arthur Miller, menikah pada tahun 1956 hingga 1961, dramawan pemenang Pulitzer. Marilyn menikahinya pada 29 Juni 1956. Pernikahan mereka awalnya dipuji, bintang Hollywood menikah dengan intelektual besar. Namun, Marilyn merasa terjebak oleh pernikahannya. Ia pernah membaca catatan pribadi Miller yang menyebut dirinya sebagai kekecewaan besar sang suami. Hatinya hancur dan kemudian mereka resmi bercerai pada 20 Januari 1961. Dalam sebuah catatan juga sebenarnya Marilyn pernah hamil sebanyak 2 kali. Namun semua kehamilannya mengalami keguguran, tetapi detail tahun kehamilannya tidak pernah diungkap ke publik. Hal ini sebenarnya membuat mental Marilyn semakin tertekan, namun dia hanya menyembunyikannya melalui senyumannya. Ada satu cerita menarik Marilyn dan Presiden Soekarno, sang presiden pertama Indonesia. Pada Mei 1956, Presiden Indonesia Soekarno mengunjungi Amerika. Dalam sebuah pesta di Hollywood, Soekarno diperkenalkan kepada Marilyn Monroe oleh sutradara Joshua Logan. Dikatakan bahwa dalam pesta tersebut Soekarno dan Marilyn Monroe sempat berbincang. Ada laporan bahwa Monroe menyebut Soekarno dengan sebutan Pangeran Soekarno karena mungkin kurang mengenalnya. Ini disebut dalam beberapa sumber populer. Namun, detail seperti seberapa intim pembicaraan mereka atau apakah ada pertemuan lanjutan setelah pesta itu masih belum jelas. Ada teori spekulasi dan konspirasi yang menyebutkan bahwa CIA mencoba menggunakan Marilyn Monroe sebagai sarana untuk memanipulasi atau menaklukkan Soekarno secara politik. Bahwa Monroe dianggap bagian dari strategi untuk melemahkan pengaruh Soekarno. Namun, teori-teori ini belum terbukti secara sahih, dan banyak yang dianggap spekulatif atau hoaks. Beberapa berita populer atau media hiburan mengklaim pertemuan rumor romantis atau perselingkuhan, tetapi tidak ada bukti kuat atau dokumen sejarah yang mengonfirmasi hubungan romantis atau lebih dekat dari sekadar pertemuan sosial biasa. Ada juga klarifikasi bahwa foto yang beredar secara online yang menggabungkan Soekarno dengan Marilyn Monroe, Jackie Kennedy, Elizabeth Taylor adalah gambar yang dimanipulasi atau hoaks. Kisah hidup Marilyn penuh dengan misteri di samping kehidupannya sebagai artis papan atas yang glamour. Kisah yang menjadi misteri hingga kini juga adalah hubungan cinta rahasianya dengan Presiden J.F. Kennedy. Isu soal Marilyn Monroe dan Presiden John F. Kennedy memang menjadi salah satu gosip paling terkenal abad ke-20. Tapi kalau bicara fakta sejarah, kebenarannya masih abu-abu. Lalu apa yang benar-benar ada? Yaitu pertemuan nyata. Marilyn Monroe dan JFK memang pernah bertemu beberapa kali di acara sosial dan pesta elit. Puncak gosip Marilyn terjadi pada 19 Mei 1962 di Madison Square Garden. Ia tampil di hadapan ribuan orang, menyanyikan lagu Happy Birthday, Mr. President, dengan gaun ketat berkilauan yang seolah dijahit langsung di tubuhnya. Spekulasi pun pecah. Media mulai menulis Marilyn dan JFK punya affair. Beberapa orang dekat Monroe, termasuk teman-temannya, pernah mengatakan bahwa Marilyn memang punya hubungan singkat dengan sang presiden. Ada yang menyebut hanya sebatas fling atau hubungan singkat tanpa ikatan, bukan hubungan serius. Seperti yang banyak orang tahu, saat itu sang presiden sudah memiliki istri dan anak. Jika gosip ini benar, bagaimana citra seorang presiden di mata masyarakat?
Menurut rumor, arsip FBI dan CIA punya banyak catatan tentang Marilyn, termasuk keterkaitannya dengan Kennedy bersaudara. Dikatakan Marilyn juga menjalin hubungan dengan Robert Kennedy, adik JFK. Jika benar, ini membuat hidupnya semakin berbahaya. Namun, dokumen itu lebih banyak spekulasi intelijen, bukan bukti langsung. Apa yang masih jadi misteri? 1. Tidak ada bukti fisik atau surat cinta, foto intim, rekaman, yang membuktikan affair mereka. 2. Sebagian sejarawan percaya hubungan mereka hanya terjadi 1-3 kali, lebih ke arah affair singkat atau kebutuhan biologis. 3. Ada juga klaim Marilyn merasa dipakai lalu ditinggalkan oleh Kennedy, yang konon memperburuk kondisi mentalnya sebelum meninggal. Setelah skandal kedekatannya dengan Presiden Kennedy, Marilyn tetap menjalani kehidupannya seperti biasa. Dunia artisnya yang sibuk, tapi tidak tahu dengan isi hati yang sebenarnya. Dan ketika karirnya semakin berada di puncak, Marilyn justru merasa rapuh. Tiba-tiba ia sering terlambat di lokasi syuting, sulit menghafal dialog, dan bergantung pada obat tidur serta alkohol. Ia bergabung dengan aktor studio di bawah arahan Lee Strasberg untuk belajar seni peran serius, seni peran yang lebih mengandalkan kualitas aktingnya. Namun, Hollywood tetap lebih suka menjual citra sensualnya. Marilyn terjebak antara keinginan untuk dihormati sebagai aktris dan tuntutan industri yang hanya melihat tubuhnya dan citra sensualnya. Di tahun 1962, tiba-tiba ada berita meledak di kalangan masyarakat Amerika bahkan dunia. Marilyn Monroe sang bom seks telah meninggal dunia. Menurut kesaksian, pada malam 4 Agustus 1962, Marilyn berada di rumahnya di Brentwood, Los Angeles di pagi harinya. 5 Agustus 1962, ia ditemukan tak bernyawa di kamarnya oleh pengurus rumah, Eunice Murray. Hasil resmi menyatakan, overdosis barbiturat atau kemungkinan bundir. Tapi kejanggalan muncul. Catatan merah pribadinya, yang konon berisi rahasia tentang Kennedy, hilang. Ada laporan bahwa rumahnya dibersihkan sebelum polisi tiba. Telepon terakhir Marilyn tidak pernah jelas, kepada Joe DiMaggio, kepada Kennedy, atau dokter pribadinya. Teori konspirasi berkembang, apakah ia benar bundir? Atau dibungkam karena tahu terlalu banyak tentang rahasia negara dan sang presiden. Ada juga yang berspekulasi bahwa dia dihabisi diam-diam oleh istri sang presiden. Sampai hari ini tidak ada jawaban yang pasti, apa penyebab kematiannya. Marilyn Monroe meninggal di usia 36 tahun, usia yang masih terbilang muda, tapi namanya tak pernah padam hingga detik ini. Para fansnya dan masyarakat masih mengingat tentang kisah hidupnya, kecantikannya, bahkan setiap gayanya yang ikonik. Wajahnya telah menjual lebih dari 200 cover majalah sepanjang karir film-filmnya, seperti Some Like It Hot di tahun 1959 masih dianggap klasik. Ia jadi simbol seks, tetapi juga simbol rapuhnya seorang wanita di bawah sorotan dunia. Itulah kisah perjalanan hidup sang bom seks, perjalanan hidupnya yang menjadi sebuah sejarah, bahwa pernah ada seorang wanita yang begitu memikat seperti magnet, namun banyak kisah tersembunyi dan misteri akan akhir hidupnya. Marilyn Monroe adalah paradoks, gadis kecil yang terluka tapi dicintai seluruh dunia. Ia adalah senyum yang abadi, tapi juga air mata yang tersembunyi. Dunia mengingatnya dengan glamor, tapi kisah hidupnya adalah pelajaran. Ketenaran tidak selalu berarti kebahagiaan. Marilyn Monroe hidup cepat, mati muda, dan menjadi sang legend yang tak pernah benar-benar hilang. Jika kalian suka dengan cerita yang channel ini bawakan, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan klik tombol subscribe, dan nantikan video selanjutnya. Terima kasih untuk dukungan kalian. Semoga kita selalu berbahagia. Sampai jumpa di lain video.